Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Balligh maqasidana irfa sautaka bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munadimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusuli kunna akramal ummami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al nabiyuna lamiruna fala adun abarra fi qawli la minhu wa la niyami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtaimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu majalisakum bis shalah. Zayyinu majalisakum bis salati alayya. Hiasilah majlis-majlis kalian dengan berselawat atasku. Fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Karena sungguhnya salawat kalian atasku akan menjadi cahaya bagi kalian nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Mari sebelum kita mulai ta'lim kita pada pagi hari ini, kita baca suratul Fatihah. Salam buat musannif min hadzal kitab, yaitu kitab Qurratul Uyun yang matannya ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Yamun dan kemudian disyarah oleh Asy-Syaikh At-Tihami. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan berkah daripada kitab kita ini yang membimbing kita di dalam kehidupan rumah tangga, karena ini yang hadir insyaallah calon bapak rumah tangga dan ibu rumah insyaallah. Mudah-mudahan yang udah siap enteng jodohnya, yang laki-laki alumni ya mendapat pasangan wanita yang solehah, adapun yang laki-laki yang perempuan mendapat calon imam suami yang soleh insyaallah. Ila kharatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwaji wa zurriyyati wa alihi Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa jami baqiyatus Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua Fatihah buat musannif hadzal kitab. Syai'ul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga buat orang tua kita, guru-guru kita, termasuk kita yang hadir, mudah-mudahan Allah bahagiakan hidupnya kedua orang tua kita, ya. Dan yang telah tiada mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, dan juga kita meraih ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Dan juga kita doakan Gus Ibnu yang akan menikah nanti pada tanggal 13 Desember hari Ahad, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi ulumihi bid daraini. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti atau Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sampai di situ. Ma min yaumin, tidaklah satu hari, yusbihul ibadu, memasuki pagi hamba-hamba, bihi, di dalam hari, wa malakani yanzilani, dan ada dua malaikat turun, ya, turun ke muka bumi setiap pagi hari. Jadi tidaklah satu hari di mana hamba-hamba Allah memasuki pagi hari, ya, maka turunlah dua malaikat, bayakulu, kemudian berkata ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat, ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah, atau yu'tiya, berikanlah munfikon, orang yang suka berinfak. Munfikon dengan anfaqo yunfiqu minfikon, jadi orang yang infak, suka bersedekah, ya, suka memberi. Khalafa, apa khalafa? Dari khalifah, pengganti, ya. Allahumma a'ti munfikon khalafa, didoain sama malaikat, ya, didoain sama malaikat, ya, setiap hari itu di pagi hari. Ya Allah berikanlah orang yang suka berinfak, suka berderma, bersedekah, khalafa, pengganti. Nah, jadi diganti tuh. Makanya ada sebuah hadis, mana koso min malin, mana koso malun min sodakotin, gitu ya. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, sampai 3 kali itu. Mana koso malun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan.
bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tapi bertambah. Itu. Didoain tuh, nggak tanggung-tanggung. Didoain malaikat kalau orang yang suka bersedekah. Nah itu dalam hadis yang dulu, yang sudah pertemuan yang lalu itu kan ada. Al-yadul uliya khairum min yadis sub. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah jadi kalau pengen jadi orang kaya, biasakanlah tangan di atas, jangan biasakan di bawah meminta. Ini mentalnya kacung ya. Orang yang suka tangannya di bawah itu berarti belajar susah. Karena orang yang tangannya di atas didoakan oleh para malaikat. Bukan hanya malaikat, betul nggak? Orang yang kita dermakan juga mendoakan kita. Orang senang dengan orang yang dermawan. As-sakhi itu. Orang yang dermawan itu kan qaribu minallah, dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Qaribu minan nas, dan dekat dengan dicintai juga oleh manusia. Wa baidun minan, dan jauh daripada api neraka. Jadi sampai saat ini kita nggak pernah dengar kalau ada orang rajin sedekah bangkrut, ada nggak? Ada nggak? Nah, koron tuh. Itu dihancurkan oleh Allah kan karena pelit, nggak mau dermawan, nggak mau bersedekah. Nah, jadi bersedekah itu nggak perlu banyak, belajar dari yang kecil. Misalnya ada orang di jalan, ya kita punya 2.000, kasihlah 2.000. Ada 5.000, kita kasih 5.000. Kalau bisa jangan sampai ditolak kalau orang sudah menekan tangan. Anggap saja itu peluang amal soleh buat kita. Itu peluang untuk dibuka rezeki yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak? Jangan kita ada tapi kita tutup, kita gembok tuh kantong kita. Itu sama saja menutup rezeki. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala, dapat menolak murkanya Allah. Itu. Dalam kata lain, as-shadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah itu dapat menarik rezeki yang lebih banyak. Nah, pengen enteng jodohnya, banyaklah bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Duit nggak punya Pak, ya senyum yang banyak. Insya Allah enteng jodohnya, betul nggak? Ini udah pelit, panyun lagi ya, kan susah, ya kan? Itu yang pengen dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, maka belajarlah bersedekah, insya Allah. Itu dari belajar dari yang kecil, usaha yang besar-besar. Supaya nanti menjadi tradisi, menjadi terbiasa gitu ya. Hari Jumat belajar, walaupun kalian belum bisa nyari uang, sisihkanlah, niatkan kalau hari Jumat nabunglah di masjid ya minimal 5.000 rupiah. Kalau bisa nyari duit 20.000 rupiah, itu kan? Itu jangan ke masjid narkotak cuman 1.000 rupiah. Ya kalau 1.000 rupiah kan cuman kencing, lu nggak dapet ya. Sekarang paling kecil 2.000. Nah, toilet 2.000. Masa surga 2.000? Nah, tapi bagi orang yang tidak mampu ya tidak apa. Itu mungkin memang dia kemampuannya segitu. Tapi kalau orang yang mampu masa 2.000 ke masjid? Yang nggak jadi tuh masjid. Repot biaya operasionalnya. Itu. Jadi ya insya Allah semakin banyak kita bersedekah, semakin berkah. Bal yazdad, akan bertambah. Itu. Wa yaqulul akharu, kan ada 2 malaikat tadi yang turun ya setiap pagi ya. Dan berkata malaikat yang lainnya, Allahumma ati mumsikan talapa. Nah kalau malaikat yang satu lagi nih nyumpain orang pelit, bakhil, medit, koret, pantat. Emang pantat kuning? Emang pantat kuning apa hitam? Iya.
Allahumma ati mumsikan. Apa mumsikan itu? Mumsikan tuh orang yang menggenggam, nggak mau ini nggak mau dibuka nih. Jadi ini isyarat ya. Orang yang tidak membuka tangannya selalu itu berarti orang pelit, nggak mau memberi, nggak mau menolong, nggak mau bersedekah. Kalau perlu tangannya taruh di belakang dua-duanya, di atas unuk, masya Allah. Ini gambaran orang pelit. Kalau perlu tuh kantongnya taruhin gembok, taruhin sletingnya digembok, mau gembok kecil. Ya kayak, masya Allah, susah benar kayaknya itu ya. Kalau orang datang, ada tukang-tukang minta datang, udah kelihatan dari jauh, diapain pintunya? Ditutup. Ya Allah, itu sama saja menutup pintu kebaikan, menutup pintu rezeki itu. Ya, jangan itu, jangan. Ya, jangan. Disumpahin malaikat itu. Ya, disumpahin. Allahumma a'ti mumsikan talapa. Apa talapa itu? Kehancuran. Ya Allah, berikanlah orang yang mumsikan, yang menahan hartanya, tidak mau berderma, tidak mau berinfak, padahal harta itu pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu, tapi dia genggam, diberangkas, nggak pernah dibuka, zakatnya nggak dikeluarkan, infaknya nggak dikeluarkan. Karena sodako kan ada dua, ada sodako sunnah, ada sodako wajib. Kalau sodako wajib itu zakat. Ada zakat mal, ada juga zakat fitrah. Ya namanya zakat karena wajib diatur. Zakat mal misalnya kalau sudah 1 tahun 2,5% milkuta, milik sendiri. Nah gitu. Kalau zakat fitrah biasanya apabila sudah memasuki bulan Ramadan atau wajibnya nanti di akhir Ramadan. Ukurannya sekian, kan begitu? Ya, sudah diatur. Tapi yang namanya sodako sunnah yang dimakan infak itu, ya, itu terserah keikhlasan kita. Kita mau kasih siapa, ya, ukurannya berapa, kapan, di mana terserah. Tapi afdolnya berikanlah orang yang terdekat dan yang lebih membutuhkan. Itu yang pahalanya besar. Itu. Jadi jangan jadi orang pelit mulai sekarang, disumpahin sama malaikat. Ya. Jadi kalau orang dermawan didoakan. Ini setiap pagi malaikat turun. Yang satu doakan, yang satu menyumpahkan, mendoakan orang yang dermawan, suka berbagi nikmat, dan menyumpahi orang-orang yang pelit. Nggak pantas kita pelit. Apapun yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu. Kalau kita pelit nanti diambil lagi oleh Allah dengan cara Allah. Bagaimana caranya, Pak? Pabriknya kebakar, 1 jam ludes, ya kan? Kendaraannya hilang. Kenapa? Tetangganya sampai nangis. Sakit, minjem mobil kagak boleh, minjem motor kagak boleh. Akhirnya hilang, dibawa maling. Orang numpang aja nggak boleh, gimana? Coba itu. Punya toko, punya warung, tapi tidak pernah tidak pernah berzakat. Digarong, warungnya habis. Nauzubillah min. Kadang-kadang dikasih sakit, sampai duitnya habis buat bayar rumah yang tidak ada pahalanya. Masya Allah, ya. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, jangan suka menahan harta. Ya, kalau memang ada, ya. Tapi yang paling pokok pertama untuk keluarga, jangan sampai anak istri kita terlantar kelaparan, baru nanti yang lain itu. Itu udah ada aturannya, Mas. Sudah sampai situ? Ya. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man alab nataini, ya man alab nataini aw salasan aw ukhtaini aw salasan hatta bayana
Ah? Di situ apa itu? Bayana. Bayana kalau di sini. Ayamuta anhunna. Kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini. Wa asyara bi usbu'ihi asyababati wallati taliha. Wa kana lahu ajru mujahidin fi sabilillah shaiman qaima. Qalat imra'atu wahidatun ya Rasulullah. Qala wahidatun. Titik. Man ala ay bimana man anfaqa. Barang siapa yang beri nafkah ibnataini kepada dua anak perempuannya. Dia punya anak dua perempuan, diurus dengan baik, diberi nafkah, ya diberi makan, diberi pakaian, diurus dengan baik. Ya, karena orang Arab biasanya kalau dengan punya anak perempuan suka disia-sia. Malah zaman jahiliyah dikubur hidup. Masya Allah. Nabi ini betul-betul tinggi perhatiannya terhadap kaum perempuan. Ya. Barang siapa yang memberikan nafkah kepada dua anak perempuannya, au salasan atau tiga, ya dua atau tiga anak perempuan itu. Au ukhtaini atau dua saudara perempuan. Dia punya saudara perempuan dua. Ayahnya sudah meninggal dunia. Berarti kan jatuhnya ke saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini punya dua anak perempuan misalnya begitu. Dia rawat, dia sekolahin gitu kan ya. Sampai kuliah kalau dia mampu kan, sampai dia menjadi wanita soleha ya. Ya. Yang berilmu sampai mandiri, Masya Allah, sampai dinikahkan. Hatta bayana ayyamuta, sehingga sampai dia meninggal. Anhunna, daripada keduanya. Jarawat sampai dia meninggal. Meninggal tuh yang mengurus tadi. Ya. Bapaknya. Waktu dia masih hidup, anak gadisnya itu jarawat dengan baik. Ya, dia kasih makan yang halal, dikasih pakaian ya kan. Kemudian dididik gitu kan sampai mandiri. Misalnya seperti itu. Atau dua saudara perempuannya juga jarawat ya. Dia beri nafkah betul-betul sampai mandiri itu sampai dinikahkan. Setelah itu dia meninggal dunia. Kuntu ana wa huwa fil jannah. Maka nanti kuntu aku, maksudnya Rasulullah. Ya. Kuntu ana, maka aku kata Rasulullah, wa huwa dan dia tadi itu man orang yang ngurus anak perempuannya atau saudara perempuan. Itu nanti fil jannah di dalam surga kahatain. Ini kahatain begini nih. Kahatain. Jadi ini apa ini? Ini syababah ya. Iya. Dengan berikutnya berarti ini apa? Jari tengah ya. Nah, kira-kira begitu. Dekat sekali ya. Wa asyara, kemudian Nabi mengisyaratkan usbu'ihi, apa usbu itu? Jari-jari tangannya asyababah. Usbu'ihi, jari tangannya asyababati, yaitu telunjuk. Wallati taliha, yang setelah kemudian walati taliha, yang setelah telunjuk itu apa? Ini jadi berarti begini. Yang pertama kan ini. Kemudian walati taliha. Nah, setelah telunjuk berarti Nabi begini ngasih syaratnya. Paham ya? Jadi ini Rasulullah, ini orang yang mengurus anak perempuannya ya dengan dia beri nafkah ya sampai dinikahkan gitu. Misalnya, sampai mandiri, subhanallah. Ya luar biasa. Jadi nanti kalian kalau punya anak perempuan, insyaallah amin. Kalau udah berumah tangga, jangan disia-sia, beri nafkah yang baik, yang halal, ya. Kemudian dirawat dengan baik, dididik dengan baik, gitu kan. Kalau ada jodohnya diurus, jangan dibiarkan, jangan dibeda-bedakan itu. Pahalanya sangat besar.
atau punya saudara perempuan. Urus. Kita sebagai pengganti orang tua. Jangan takut susah, nanti Allah kasih rizki, Allah kasih kemampuan. Itu nanti Masya Allah pahalanya luar biasa. Kata Nabi, dia nanti di surga dengan saya seperti telunjuk dengan jari tengah. Masya Allah luar biasa. Ya, bersyukur nih kaum perempuan ya, harus cinta sama Nabi, banyak salawat sama Nabi. Kenapa ya? Karena sebelum Rasulullah diutus zaman jahiliyah menyedihkan kaum perempuan itu. Tapi setelah Nabi diutus membawa risalah Islam, Masya Allah, al jannatu tahta aqdamil, sampai seperti itu, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu-ibu, kaum perempuan, bukan kaki bapak-bapak. Bapaknya ngayab melulu. Sampai ada anekdot. Jadi itu ada ibu-ibu guru TK itu ngajarkan hadis al jannatu tahta aqdamil, anak-anak ya. Kita wajib berbakti sama ibu, gitu kan ya. Ini namanya TK ya. Ayo hafalin hadisnya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya kan? Dihafalin tuh ya. Kan kayak kaset, anak TK mah bisa hafal tuh. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Begitu selesai pulang deng pulang. Langsung nyampe di rumah jatuh bro kaki emaknya. Ya, ibu mana kakinya, gitu kan ya. Mengapa anak tong kok nyari kaki ibu gitu ya? Ada sorga katanya. Kata ibu gulu ada sorga dia ulah kaki ibu. Dia unjukin daripada nangis diunjukin. Ternyata ibunya habis nginjek tai kotok. Nginjek tai ayam. Jangan percaya. Kata ibu surga nikmat, bau harum bagai minyak kasturi. Masa surga bau tai ayam? Ya, nah di atas kali ibu, di atasnya. Angkat kayaknya diangkat sampai dengkul. Kok enggak ada bu? Di atas lagi kali bu angkat. Nah, diangkat. Lah ini bu surga. Ini surga baba lu tong. Yang nggak tahu berarti nggak paham. Itu mah anekdot. Yang tahu berarti bengal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal maunata, sungguhnya pertolongan, maunah, tati datang itu maunah minallahi, daripada Allah, ala qadril mu'nah, yaitu seukuran atas ukuran biaya. Ukuran biaya. Nah, jadi pertolongan Allah itu akan datang seukuran biaya yang kita keluarkan. Makanya Rasulullah pernah bersabda kepada putrinya Siti Fatimah, ya Fatimatu ajruki qadri takbiki. Wahai Fatimah putriku, balasanmu sesuai dengan jeripayahmu. Jadi semakin banyak yang tenaga yang kita keluarkan, semakin banyak pikiran yang kita keluarkan, semakin banyak biaya yang keluarkan, maka sebesar itu pula pertolongan Allah datang kepada kita. Itu. Jangan sedekah kecil tapi pengen mengharapkannya balasannya besar. Ya, semakin banyak biaya yang kita keluarkan, ya semakin banyak pula pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya sepertinya kita nggak boleh ngitung-ngitung sih kalau dalam kebaikan itu. Kalau kita mampu. Kalau kita ngelihat sahabat-sahabat 4 malu kita sebetulnya. Intan surullah yan payusabit akda. Jadi kalau kita nolong Allah, Allah akan nolong kita juga. Itu Abu Bakar ketika Rasulullah butuh biaya perang, hartanya seluruhnya dia bawa seluruhnya 100%. Sampai Rasulullah bertanya, ini yang kamu tinggalkan buat
Keluarga kamu, istri kamu, anak kamu mana? Yang saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Selagi masih ada Allah, semakin ada Rasulullah, insya Allah keluarga saya dijamin oleh Allah SWT. Masya Allah, luar biasa. Sampai Umar bin Khattab kalah. Selalu kalah. Kalau dalam hal ini oleh Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa itu. Ya, jadi semakin banyak pengorbanan yang kita keluarkan, nah, sebesar itu juga pertolongan Allah akan diberikan. Semakin banyak biaya yang kita keluarkan, sebesar itu pula nanti balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Ini maka agak baru menolong sedikit doang dibangkit-bangkit, kan kita nggak enak bener dong ya. Lo kalau bukan gua dulu yang nguliahin, lo nggak bakal jadi sarjana. Coba itu. Ya, itu juga jangan. Nanti bisa hilang ya. Terus sampai mana tadi? Wa anna sabra, adapun kesabaran, ya'ti datang minallahi ta'ala, minallah dari Allah, ala qadril bala. Nah, itu adalah seukuran bala. Orang itu kalau dikasih sabar atau tidak, kita lihat kalau dia kena bala ujian. Ya. Semakin besar ujian, maka juga semakin besar pula kesabaran. Karena Allah tidak akan memberikan ujian seorang hamba di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu. Bagaimana kita tahu orang itu dikatakan sabar kalau nggak ada ujian. Orang itu juga jangan merasa beriman kalau belum diuji oleh Allah. Semakin besar keimanannya, semakin berat ujiannya oleh Allah SWT. Ya, itu. Terus? Wa awwalu ma yudau fil mizanil abdi. Dan yang pertama kali mayudai, suatu yang diletakkan, ditaruh fi mizanil abdi, di dalam timbangannya si orang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, nafaqatuhu ala ahlihi, yaitu adalah napakohnya kepada keluarganya. Nah, nanti di akhirat yang pertama kali akan ditimbang di timbangan akhirat, timbangannya seorang hamba, yaitu hari kiamat adalah nafkah yang diberikan kepada keluarga. Nah, ini makanya nggak boleh pelit. Ini sama istri perhitungan, sama anak perhitungan anak. Amat gua aja dulu kagak disekolahin, lu segala pengen sekolah tinggi perhitung. Masya Allah. Ya. Kalau anak minta jajan, kalau ada kasih. Enggak, anak aja jajan lagi. Gua aja main ngerokok nih, mulut gua asem. Ya Allah, jangan pelit. Nggak boleh pelit sama keluarga kalau memang ada kasih. Ya, betul nggak? Karena nafkah abdalul sodakoh, yaitu alal iyal. Sodakoh yang paling utama, yang paling besar pahalanya pertama kepada keluarga dulu, kepada bini dulu, kepada anak-anak dulu, baru kepada orang lain. Ini enggak, sama janda wah. Kalau nyawer, yang hijau, yang merah keluar semua. Tapi sama bini pelit, sama anak pelit. Nauzubillah summa nauzu. Kalau bisa jangan sampai terjadi begini, karena nanti timbangan amal itu di akhirat yang pertama kali ditimbang itu ya adalah nafkah kepada keluarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat dzunubul abdi,
apabila telah banyak dosa-dosanya seorang hamba. Nah, jadi orang tuh kalau udah banyak dosanya bertumpuk, nah biasanya diuji oleh Allah. Diuji ya, dengan kesabaran nanti dosanya dirontok. Ibtalahullahu bil iyal, maka Allah akan mengujinya dengan keluarga. Ya, ujian keluarga tuh udah banyak dosa. Kadang-kadang anaknya sableng, bininya demen laki orang lain, macam-macam. Apalagi zaman handphone. Tuh handphone itu dajjal akhir zaman itu. Kalau disalahgunakan tuh nggak? Handphone itu dajjal kecil yang turun di akhir zaman. Gara-gara handphone suami selingkuh. Gara-gara handphone istri selingkuh. Gara-gara handphone terjadi gara-gara handphone terjadi gosip, fitnah, perpecahan, macam-macam, betul nggak? Bahkan sampai ada yang masuk gara-gara handphone penipuan. Banyak nggak penipuan? Nah, iya, tuh ibu aja kena. Banyak pesantren yang kena. Ya, gara-gara handphone. Masya Allah, luar biasa itu ya. Jadi kalau orang udah banyak dosanya, sebagai imam dalam rumah tangga biasanya diuji tuh, diingetin oleh Allah. Kadang-kadang melalui istri, kadang-kadang melalui anak, betul nggak? Bermasalah keluarganya, bermasalah pasangan hidupnya, bermasalah anak-anaknya, ada yang miras, ada yang narkoba, macam-macam. Masya Allah ya. Sabar nggak dia? Liyaghfiraha lahu, agar diampuni dosa-dosanya itu. Ya. Diampuni dosa-dosanya kalau dia sabar dan kembali ke jalan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen rumahnya dirahmati oleh Allah, rumah tangganya dirahmati oleh Allah, jauhkanlah perbuatan maksiat di dalam rumah tangga. Sekarang rumah tangga banyak maksiat loh. Waktu subuh banyak tuh. Ya, anaknya nggak sholat subuh dibiarkan, istrinya nggak sholat subuh istrinya nggak nutup aurat anak-anak gadisnya nggak menutup aurat banyak. Istrinya menggosip tetangga luar biasa. Berat. Jadi seorang imam itu berat. Dia harus bisa memberi contoh, dia harus bisa membimbing istrinya, anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu. Makanya di situ perlu ilmu ya. Berumah tangga itu perlu ilmu, perlu mental. Ya, bukan hanya kesiapan fisik, tapi juga kesiapan ekonomi, tapi juga kesiapan mental ya. Kesiapan intelektual, ilmunya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda al-muta'affifa. Allah itu mencintai seorang hamba al-muta'affifa. Apa muta'affif itu? Yang menjaga diri, hati-hati ya. Makan enggak asal makan, minum enggak asal minum, ini halal apa tidak gitu. Hati-hati, itu namanya muta'affif. Abal iyal ya. Allah menyukai, innallaha yuhibbul abda, Allah menyukai seorang hamba al-muta'affifa, yaitu apa, yang menjaga dirinya, abal iyal, maksudnya yang memberi nafkah keluar. Abal iyal itu artinya pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab nafkah. Bimana anfaqo ahlahu ya. Yang memberikan nafkah keluar, itu dia hati-hati. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu. Ngasih makan tidak asal kenyang. Ini halal atau tidak. Ngasih minum enggak asal karena haus, tapi ini halal atau tidak. Hati-hati dia. Haram jangan. Kalau perlu subhat juga jangan. Yang jelas halalnya, karena mana bata min haram panaru aulabi. Ada suatu keterangan, barang satu yang ditumbuh kembangkan dari barang yang haram, maka neraka itu lebih pantas baginya. Nauzubillah min zalik. Itu neraka lebih pantas baginya. Ya.
Insyaallah. Jadi kalau anak kita dikasih rezeki nafkah yang haram, istrinya dikasih nafkah yang haram, maka dia akan menjadi darah mengalir ke seluruh tubuh. Maka nanti matanya mata haram. Ngelihat maksiat jelas, tapi ngelihat kebaikan remeng-remeng. Ya, kakinya berat melangkah kebaikan, tapi kalau tempat yang haram enteng. Masa berpikirnya juga berpikir yang haram. Nauzubillah, semuanya tercemar, kotor. Ya. Makanya nanti ini kalau udah jadi istri, kalau dikasih duit tebel, biasanya dikasih duit sebulan biasanya berapa? Misalnya 3 juta. Oh, ini dikasih kok 5 juta sampai 10 juta, tebal bener nih. Nah, bagaimana tuh harusnya? Bagaimana ya? Terima kasih bang, alhamdulillah. Yang nggak ditanya lagi itu halal apa haram. Dari mana ini bang? Kok biasanya segini, kok ini dikasih segini? Tanya dulu. Itu. Malah yang paling bagus sebagai istri yang soleha mengingatkan istrinya, suaminya. Ini duit dikasih saya semua bang. Ono kan masih punya nenek-nenek, abang masih punya orang tua ono sebelah. Betul nggak ya? Ono nenek-nenek udah tua nggak bisa apa-apa. Udah dikasih belum? Matunya mantep tuh. Itu namanya istri calon sorga. Ini kagak. Enak aja. Ini kan jatah saya bang. Ngapain maka dikasih segala orang tua abang? Tahu saya. Nah, itu sama saja istri begini menjerumuskan suaminya menjadi anak yang durhaka. Karena apabila orang tua kita yang sudah tua renta tak berdaya, baik bapak maupun ibu, sudah tidak lagi bisa kerja, nggak bisa lagi mencari nafkah, maka kewajiban memberi nafkah jatuh kepada anak, terutama anak laki-laki. Kalau mampu, itu. Paham ya? Kan sekarang banyak yang begitu. Lihat Pak tuh di sinetron Indosiar. Penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan air mata. Nggak ada istri yang senang di situ. Semua menderita. Masya Allah. Dari pagi ketemu pagi, dari pagi sampai tengah malam. Allahu Akbar. Terus sampai di mana? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bata, apa bata? Mabit di Mina, apa bata? Memasuki malam. Saya mau mabit di Mina, saya mau mabit di Darul Amanah An Hadiah. Saya mau mabit di rumah janda. Ya Imam, mana Imam? Imam cita-cita mau kawin sama janda aja kita. Janda kaya tapi kalau janda susah ya Mam, tekor. Yang kaya Mam, kita dibangunin pesantren, majelis, bandar madu Mam. Man bata matbu'an, barang siapa yang bermalam, memasuki malam, matbu'an, apa matbu'an? Apa itu? Kalau capek apa capek? Ta'ab, matbu'an itu apa? Yang dilelahkan, capek bahasa kita mah. Capek, lelah. Bayangkan pergi pagi pulang, ada yang pergi pagi pulang malam. Ngapain? Nyari nafkah yang halal. Karena tanggung jawabnya terhadap demi keluarga, demi istri, demi anak-anak. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, akhirnya dia tidur malam dalam keadaan capek. Kenapa? Pitolabi ma'asi auladihi. Karena mencari kehidupan keluarga anak-anaknya. Pitolabi ma'asi, dalam mencari kehidupan, ma'asi auladihi, anak-anaknya. Bata maghfuron lahu, maka bata itu mana bermalam itu dia maghfuron, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfuron lahu, diampuni dosa-dosanya baginya itu. Nih calon-calon suami nanti jangan takut ya. Semakin banyak jerih payah yang kita korbankan, sebanyak pula itu pahala, semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Ya. Daripada tidur capek malam cuman siangnya main-main doang, nggak tanggung jawab sama istri, betul nggak?
Ini mah capek tidur malam, capek lelah karena siangnya mencari nafkah buat keluarga. Itu kelelahannya dia tidur sepanjang malam dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oh ya, calon-calon suami tuh seperti itu. Hendra, bagaimana nih bandar nasi uduk? Kok nggak bawa nasi uduk kemari? Kalau bandar nasi uduk bawa nasi uduk. Kalau ngaji sama Pak Kiai. Kalau bandar madu bawa madu. Ngelain bandar apa lagi nih? Insya Allah nanti ditambah bal yazdad tambah. Itu mah boleh banyolan, boleh serius. Sampai mana? Magfurolah ya, magfuron ya. Ya, dia diampuni oleh Allah SWT. Lahu baginya siman, man batak tadi. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Ya, segala apapun ya, tetesan keringat kita itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT dan bernilai pahala. Disitulah kenapa seorang istri wajib taat kepada Allah, taat kepada Allah dan juga taat kepada suami, karena suami itu berat tanggung jawabnya. Salah satu mengapa suami itu menjadi imam dalam rumah tangga, bukan perempuan. Kalau perempuan jadi komando dalam rumah tangga itu berarti dunia terbalik. Itu udah ada sinetronnya itu. Di RCTI itu ya. Perempuan nyari duit, suaminya nyuci pakaian. Ya Allah, nganter anak ke sekolah, olah masak. Aduh, udah pakai rok aja. Oh, suami begitu pakai rok. Jangan. Laki-laki harus seperti laki-laki, berfungsi laki-laki. Mencari nafkah, jangan takut. Ya. Tazawwajun nisa fa innahunna yatinakum bil, nikahilah kaum perempuan karena perempuan itu mendatangkan harta. Emang bapak dulu waktu nikah punya apa? Boro-boro punya pesantren. Motor aja gak gablek. Ngajar jalan kaki, kuliah jalan kaki. Emang kamu? Iya, gak punya apa-apa. Tapi berkat kita sabar, terus kita lakoni itu ya perjalanan hidup ya kan. Kan pasti ada perubahan, betul nggak? Allah itu akan masih sesuai dengan usaha kita, ikhtiar kita dan keyakinan kita. Ya kelama-lamaan berubah. Yang nggak punya rumah jadi punya, yang nggak punya motor jadi punya motor. Kan begitu. Kalau udah nikah mah. Betul nggak? Kamu jangan dulu, hai Palembang. Kamu kencing aja masih bengkok. Belajar dulu yang benar. Kalau belum sarjana jangan. Hari saja tuh belum sekarang, yang udah sarjana. Kapan, Riz? Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Mana, Riz? Man talabad dunia, barang siapa yang mencari dunia. Ya dunia apa saja yang kita butuhkan di dunia apa? Ya, sandang, pangan, papan, ya, kadang-kadang jabatan malah ya, tahta, wanita, ya, harta. Itu. Man talabad dunia halalan, barang siapa yang mencari dunia yang halal. Wastifapan, dan dia menjaga diri. Ya. Dia menjaga diri anil mas'alati, daripada meminta-minta. Wasa'yan, dan dia berjuang, berusaha. Sa'i apa sa'i itu? Ya berusaha. Sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, berapa kali deh? 7 kali. Nah, berjuang tuh. Akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Karena pada saat itu Ismail nangis-nangis pengen nyusu, tapi air susunya sudah nggak ada. Siti Sarah boro-boro, Siti suka kagak makan kagak minum. Siti Hajar ya, Siti Hajar. Akhirnya apa? Berkat kesabaran, berjuang keras, Sofa Marwah itu jauh itu. Ada kali 600 meter berapa itu? Bolak-balik. Insyaallah. Yang bapaknya sudah berbelas kali ke sana. Allah. Akhirnya Allah kasih air Zam-Zam. Sampai sekarang ya sudah miliaran manusia
yang minum, tidak ada habis-habis ajar kita. Jadi barang siapa yang mencari dunia, urusan dunia halalan yang halal, wastifapan, dan dia menjaga diri anil mas'alati, dari meminta-minta, ya, dia nggak mau meminta-minta, karena ada orang yang buat nafkahkan anak bininya boleh minta, jadi profesi itu. Masya Allah, buat nafkahkan keluarga minta, kagak pincang pura-pura, kagak buntung pura-pura buntung. Ketabrak lagi lari-larian, tabrak mobil, bener buntung, dibuntungin sama dokter. Masya Allah, itu banyak di rumahnya kaya raya tuh di kampung itu. Di sininya gembel, tukang minta, tapi duitnya puluhan juta, ratusan juta. Ini tidak boleh, sangat hina. Orang yang model begini nanti di akhirat ketemu Allah, mukanya tengkorak, nggak ada dagingnya. Karena orang ini dianggap tidak punya tidak punya harga diri. Udah kaya raya, berdasi puluhan juta, ratusan juta, masih korupsi. Kaya apa miskin itu? Kaya apa miskin? Miskin. Masih minta uang rakyat, masih korupsi uang rakyat. Miskin itu, mentalnya miskin. Kelihatannya kaya, tapi mentalnya orang miskin. Masya Allah, itu jangan mental begitu, jangan. Wasayan alaliyal, dan dia berusaha keras alaliyal untuk menafkahkan keluarga. Wa ta'atufan, dan kemudian dia menyayangi. Ta'atuf itu menyayangi, belas kasih. Ala jari, atas tetangga, jadi mata tetangganya juga dia baik. Ta'atufan itu ada mengasihi, ala jari, atas keluarga, tetangga, sama tetangga sebelah juga baik, ya, saling bantu gitu kan, nggak pelit gitu. Nah, orang yang model begini, jaa yaumal qiyamah, nanti datang di hari kiamat, wajuhuhu, dan wajahnya itu siman, mantolabat dunia halalanus tadi itu ya, kal qamari, seperti bulan lailatal badri, bulan purnama. Masya Allah. Tapi di dunia mukanya hitam, Pak. Ya nggak apa-apa dunia hitam. Ya. Iqbal, Pak, mukanya coklat, Pak. Iya, tapi nanti di akhirat bagaikan bulan purnama. Nah, orang negro, Pak, hitam, nanti bagaikan bulan purnama. Tapi syaratnya dia waktu mencari urusan dunianya dengan cara yang hal, dan menghindari dari meminta-minta. Nah, minta-minta adalah arti di jalan, tapi ada minta kelas VIP, ya, kelas hebat, yaitu korupsi. Nyolong. Nah, minta komisi, kurang puas karena kurang syukur, mentalnya mental miskin, ya. Tapi berdasi, kaya, mobil punya, rumah punya, tapi mentalnya mental tukang nauzubillah, itu nggak masuk sama gitu. Jadi orang yang mencari dunia itu dengan cara yang halal, dia jaga diri dari sifat meminta-minta, dia berusaha keras, ya, dengan cara yang halal atas menafkahkan keluarganya, alal iyalihi, wa ta'atufan, dan kemudian juga dia berbelas kasih, ya, menyayangi ala jarihi, tetangganya. Orang model begini nanti jaa yaumal qiyamah wajukal qamari lailatal badr, dia datang di akhirat nanti hari kiamat seperti bulan purnama wajahnya itu. Masya Allah. Wa man talabaha, barang siapa yang mencari yaitu nafkah halalan dengan cara halal, takasuron, kemudian dia takasuron tuh? Main memperbanyak, numpuk-numpuk, wah itu. Main banyak-banyakan, ya. Atakasur, mupakharon, muharon itu, bermegah-megah, berbangga-bangga gitu. Nih lihat gua nih, mobil gua tuh 4, rumah gua tuh 3 lantai, padahal itu kan capek naiknya. Ya, tumpuk-tumpuk, ya. Mobil 4, motor 6, waduh, sepeda 10, bini 4 berjejer. Muraian, pamer, apa muraian? Ria, pamer. Laki Allah, nih kalau model begini nih ya, tadi ini kan yang keduanya. Laki Allah, maka yaumal qiyamah, akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat.
Yaumal kiamati wa huwa, dan itu siman alaihi atas Allah, ghadbanun, marah. Jadi nanti di hari kiamat dia bertemu dengan Allah, Allah ghadban. Apa ghadban? Godoba, murka, marah Allah. Kalau tadi bagaikan bulan nama wajahnya berseri-seri, masya Allah. Ya, itu. Padahal dia mencari nafkahnya halal, cuman takasuron. Ngerti takasuron? Numpuk, nggak melihat orang lain nih. Kalau belum dia banyak, yang penting dia kaya gitu. Orang lain masa bodoh. Wa tafakhuran, dan megah-megahan, muraian, dipamerin. Wah. Padahal harta itu kata Imam Ghazali jifah, bangke. Bangke kalau dilemparin jadi perebutan apa tuh? Anjing sambil menggonggong. Berebut apa? Bangke. Jadi orang yang memperebutkan harta dunia sama saja memperebutkan bangkai. Berarti yang berebut itu anjing. Yang mana yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali? Yang dimaksud adalah harta yang haram. Apalagi itu mah. Ya. Bukan nggak boleh, silakan raih dunia sebanyak-banyaknya. Asal halal, tapi jangan pamer. Jangan bangga. Ini halal, hartanya halal, tapi dia menumpuk-numpuk, kemudian dia berbangga-bangga, kemudian dia pamer. Nah, ini dibenci oleh Allah SWT. Bagaimana kalau menumpuk harta yang haram? Lebih dari itu. Titiknya. Wa fi hadis Anas, dalam hadis Anas, hadis yang lain qala, berkata Anas, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-julusu ma'al iyal, duduk-duduk bersama keluarga, duduk santai ngobrol sama keluarga, ya kan? Jangan tegang terus, mau rumah tangga tegang terus, romantis lah. Bapaknya semakin tua semakin romantis. Satu hari nggak nyium istri puyeng kepala. Ini manas-manasin Haris biar nikah. Itu ya. Jadi ada waktunya serius, ada waktunya ini kagak ngayap mulu, laki tuh ngayap mulu. Sama bini tegang, sama anak-anak tegang. Tapi kalau sama janda kumpul mulu tiap hari. Di warung kopi kumpul mulu tiap hari. Kapan duduk-duduknya? Bercengkrama dengan keluarga kalau begitu. Ya kan? Nah, ini kamu biar tahu nih. Terutama ada yang suami kagak betah di rumah itu. Kita juga nggak tahu juga, belum survei itu kenapa bisa nggak betah di rumah. Iya, itu harus perlu ada penelitian, ada sebabnya juga mungkin. Nah ini, ya al-julusu sa'atun, duduk 1 jam atau sesaat ma'al iyal, yaitu duduk keluarga, berarti dengan anak dan anggota keluarga, ya kan, istri, anak-anak, ya mungkin di situ ada asisten rumah tangga atau mungkin juga ada saudara kita dan sebagainya. Nah itu ahabu, lebih dicintai ilayya oleh bagiku, kata Nabi, minal itikaf, daripada itikaf fi masjidi, di dalam masjid, fi masjidi haja, di dalam masjidku ini, maksudnya masjid Madinah. Mungkin Nabi ngomong begini ini lagi duduk-duduk di dalam masjid. Nabi kan kamarnya dengan Aisyah itu kan satu tembok sama masjid. Ya, jadi sekarang itu ruang Aisyah udah menjadi kuburan Rasul, karena Nabi dan Rasul meninggalnya di situ, ya dikubur di situ. Memang begitu. Kenapa Rasulullah kok dikuburkannya di sebelah masjid? Karena Nabi dulu waktu wafatnya di situ di kamar Aisyah. Kan di belakang kamar Aisyah, sebelah sananya itu, belakangnya itu kamar Fatimah. Nah, setelah Rasulullah meninggal, ya Aisyah nggak tinggal di situ lagi, ya akhirnya jadi makam. Kemudian ayahnya meninggal, sahabat Rasulullah yang senior itu Abu Bakar juga berwasiat minta dikuburkan dekat Nabi, diizinkan oleh Aisyah.
Umar lagi minta. Nah, Umar ini karena orang yang sahabat yang luar biasa, diizinkan dikuburkan di kamarnya cuman agak mundur. Di sini Rasulullah, kemudian di dekat bahunya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar, terus dekat kakinya Abu Bakar baru Umar gitu. Jadi nggak sejajar, nyelonjong. Satu keterangan begitu dalam kitab Sulamut Topik. Jadi kita kalau ziarah ke makam Rasulullah itu sekalian sambil lewat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Misalnya ya. Assalamualaikum ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Terus sebelahnya Assalamualaikum ya sahibun apa? Ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya kan. Atau sahibun Nabi fil ghar, sahabat Nabi di gua Sur. Bukan gua Sur ya. Di sahabat Nabi di gua maksudnya itu. Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq ya kan? Maksudnya Umar bin itu. Terus sambil lewat. Itu. Jadi duduk bersama keluarga ya. Jadi usahakanlah, jangan nggak pernah sempat. Apalagi emang kadang-kadang juga ada orang yang kerja itu ketemu anak aja susah. Baru-baru ngobrol. Itu ada emang yang begitu tuh. Mungkin kali itu lain ya darurat, tapi kan ada liburnya ya. Masa hari Minggu kerja juga, hari Ahad dong ya. Digunakanlah semaksimal mungkin waktu hari libur kita bercengkerama, duduk sama-sama dengan keluar, dengan istri, dengan anak-anak, bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah, misalnya berwisata, betul nggak ya? Karena kata Nabi duduk bersama keluarga, iya 1 jam walaupun sesaat. Itu lebih aku cintai, ahabu ilayya, lebih aku cintai minal itikaf, daripada beritikaf, berdiam diri fi masjidi, di dalam masjidku. Padahal beritikaf di dalam masjidnya Rasulullah itu pahalanya luar biasa. Ya. Padahal malah barang siapa yang sholat di masjid Rasulullah 1 kali saja pahalanya sama dengan 1000 kali di masjid lain. Itu. Makanya semuanya lah berangan-angan, bercita-cita supaya bisa berziarah ke masjid, sholat di masjid Rasulullah, dan bisa berziarah ke makam Rasulullah. Kita sholat 1 kali subuh di masjid Nabi, kalau di sini harus 1000 kali subuh. 1000 kali subuh itu udah berapa? Setahun aja cuma 360. Betul nggak? Setahun 360. Kalau subuh dibagi 360 berapa itu? Berapa tahun itu? Hampir 3 tahunan ya? Masya Allah. 3 tahun apa 2 tahun lebih? 2 tahun kurang. Kalau di Masjidil Haram 1 kali sholat subuh berjamaah di sana 100.000 kali lipat. Dikalikan setahun 360 hari, dibagi 360 hari. Berarti berapa tahun itu? Diperkirakan 50 tahun lebih. Di sana cuma 10 menit. Jadi sangat murah itu pergi haji itu kalau cuma 30 juta. Sangat murah umroh itu kalau cuma 25 juta itu. Sangat murah dibandingkan pahala, Masya Allah. Ngelihat Ka'bah aja udah impas. Ngelihat makam Rasulullah, sholat di makam Rasulullah aja sudah udah nggak ingat sama dunia di sana mah, Masya Allah. Apalagi pahala ziarah itu. Man zara qabri laqad wajabat syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku wajib wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya mendapat syafaatku, insyaallah. Mudah-mudahan ya, Bapak doain semuanya yang hadir pada saat ini nanti bisa berziarah ya, ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kiamatnya masih rada lama ya. Katanya kiamat udah dekat. Dekatnya kapan kita nggak pernah tahu. Qala qultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, an-nafaqatu 'alal iyal ahabu ilaika am an-nafaqatu fisabilillah. Tuh bertanya lagi. Tapi siapa yang bertanya? Anas ya. Wahai Rasulullah, an-nafaqatu 'alal iyal, memberi nafkah kepada keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anak dan sebagainya.
Ahabu ilaika am anafaqatu fisabilillah. Lebih kamu cintai atau memberi nafkah di jalan Allah? Mana tuh yang paling kau cintai? Jadi ini Anas nanya, ya Rasul, memberi nafkah kepada keluarga dengan memberi nafkah atau menginfakkan harta di jalan Allah, itu mana yang lebih kau sukai? Gitu kan ya? Bisa saja terjadi ada orang rajin sedekah tapi sama keluarga pelit. Bisa saja terjadi. Gitu. Loh, banyak bener. Aina asraf itu. Masya Allah. Nyatanya teh hijau tuh. Kopi ginseng dong, kan ada kopi ginseng. Apa kata Nabi? Qala, kemudian Nabi menjawab, dirhamun 1 dirham. Dirham itu apa sih? Ada dirham, ada dinar. Kalau dinar itu uang emas. Kuwait itu pakai dinar loh, Kuwait. 1 dinar itu diperkirakan 2.250.000 uang emas, kepingan emas. Makanya kalau negara kita nggak pakai kertas, pakai uang emas, koin, nggak akan itu stabil, nggak akan pernah kena resesi. Nah itulah cita-citanya Libya. Siapa presiden Libya itu? Muammar Gaddafi, bukan Muammar ZA, Khori itu mah. Muammar Gaddafi bercita-cita ingin menyatukan orang Timur Tengah supaya menggunakan satu mata uang kayak Eropa gitu ya. Cuman bukannya uang kertas diusulkan, supaya uangnya uang emas. Dinar itu loh. Dinar uang emas, dirham uang murah dikit nilainya. Nah ini mengancam Barat ini. Karena orang Yahudi habis dibantai, dibom, mati. Akhirnya apa yang terjadi? Dulu zamannya Muammar Gaddafi, sekolah gratis, apa aja gratis, semua kesehatan gratis. Tapi sekarang orang Libya, setelah Muammar Gaddafi dibunuh, sengsara. Ngenes dia. Membunuh pimpinannya sendiri. Iya, karena diadu dom oleh orang Barat. Jadi Muammar Gaddafi itu dibunuh oleh warganya sendiri. Diadu domba antara yang pro dan kon. Itulah teorinya orang-orang Barat. Ingin memecah belah orang-orang Islam di Timur Tengah. Syria habis. Mesir, cuman Mesir masih bisa bertahan ya. Hampir-hampir. Allahu Akbar. Yang paling dulu apa itu? Tunis masih bisa selamat. Itu Irak ya. Habis porak-poran itu. Padahal Saddam Hussein itu ahlu sunnah wal jadu domba dengan Syiah, berantem dan mereka ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hukum gantung lah itu. Saddam. Katanya digali itu jenazahnya masih utuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dirhamun yunfiqur rajul ala iyalihi ahabu ilayya. Begitu kata Nabi. 1 dirham, 1 uang keping emas yang dinafkahkan buat keluarga, dinafkahkan oleh seorang rajul, seorang kepala keluarga maksudnya, ala iyalihi atas keluarganya, ahabu ilayya itu lebih aku cintai min alfi dinarin daripada 1.000 dinar. Masalah 1.000 dinar kali 2 juta seperempat. Banyak bener ya. Yunfikuhu fisabilillah, yang dia nafkahkan di jalan Allah, buat masjid misalnya. Nah, buat apalah gitu ya, di jalan Allah. Tapi anaknya, bininya keblangsak. Susah. Itu enggak disukai oleh Nabi. Makanya Abdulul Sodakoh alal iyal. Seutama-utamanya sedekah terhadap keluarga. Gitu. Makanya Bal, nanti kau jadi suami jangan pelit sama istri, jangan pelit sama anak. Anak aja lu minta kuliah, gua aja kagak dikuliahin mengkong lo. Masa perhitungan, Masya Allah. Jangan Bal, hukum karma lo. Iya, hukum karma benar itu, ada hadisnya itu. Baru abaakum tabarrakum abna'ukum. Berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian juga akan berbakti kepada
kalian. Jadi kalau kita berbakti sama orang tua kita nih, ya, walaupun ibu sambung, bapak ibu kita hormati. Nanti anak kita hormat. Bapak ibu kita cintai. Nanti anak kita juga sayang sama kita. Ya, kalau kita juga baik, dermawan, ya, tidak pelit sama orang tua, nanti anak kita juga kagak pelit. Tapi sebaliknya itu. Kalau nggak percaya coba praktekin, tokcer itu. Pokoknya balasan durhaka sama orang tua mah kontan di dunia. Jangan kan di akhirat. Dunia aja kadang-kadang sudah diingatkan oleh Allah. Ini kagak. Masya Allah, dia mah berpoya-poya, orang tuanya mah Masya Allah. Mau jadi Alqamah? Mau jadi Alqamah? Alqamah itu ahli ibadah, sahabat lagi, betul nggak? Sahabat, generasi terbaik yang ketemu Nabi dengan langsung mendengar nama Nabi. Kenapa waktu sakaratul maut susah? Nggak terbuka mengucapkan la ilaha illallah, nggak terbuka itu. Kata buka, terkunci, keluh itu kaku. Kenapa? Karena ibunya tidak redo. Tapi setelah ibunya meredoi, karena dia sakit hati, dia lebih cinta kepada istrinya. Sementara ibunya nggak diurus. Masya Allah. Sampai ibunya jatuh kata, Alqamah, gua bukan anak gua lagi sekarang. Masya Allah. Tapi kata ibunya telah dipanggil berkali-kali, karena kalau nggak datang mau dibakar jenazahnya Alqamah sama Rasul. Akhirnya datang juga kan ya. Mana orang semara apapun orang tua mah kagak tega kalau anaknya dibakar, betul nggak? Bakar hidup-hidup. Yaudah, Alqamah, ya, ibu rela, ibu ikhlas, ibu redo, ya. Masya Allah, itu langsung la ilaha keluar itu, Masya Allah. Itulah yang dimaksud al jannatu tahta, surga itu di bawah telapak kaki. Ya kalau nggak ada reda ibu, nggak terbuka tuh, terkunci itu surga. Allahu Akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati lagurfan. Yuro, di dalam surga itu ada gurfah. Apa gurfah itu? Gurpatan sama. Ada sebuah ruangan, ada sebuah kamar. Yuro yang dapat dipandang, dilihat zahiruha, luarnya, eksterior. Paham gak eksterior? Masih saya nggak tahu. Luar, dilihat dari luar tuh tembus pandang. Betapa indahnya, cantiknya bidadari kelihatan dari luar. Ke segala kenikmatan itu di dalam itu keluaran bisa kelihatan dari lu. Nah, kalau rumah biasa nggak kelihatan kan? Ya kan? Nah, tapi itu ada sebuah ruangan sorga yang dindingnya itu tembus pandang, transparan, luar biasa itu. Min batiniha, yaitu yuro zahiruha min batiniha. Luarnya bisa dilihat dari dalam, gitu. Wa batinuha, dan dalamnya interior min zahiriha, bisa dilihat dari luar, berarti transparan, tembus pandang maksudnya. Kila, kemudian ditanyakan. Ya, ini berarti kalau kila begini yang fa'ilnya nggak jelas ya, yang nanya siapa? Majhul. Waman sukanuha ya Rasulullah, siapa penduduknya itu? Haknya ke al-jannah ya. Waman sukanuha, siapa penduduknya, penghuninya itu ya Rasulullah? Kamar yang model begitu tuh di surga, ada ruang khusus. Qala, Nabi menjawab, allazina yut'imuna to'am. Tuh yang pertama, orang yang suka memberi makan, sedekah makanan. Makanya Bapak di sini setiap pengajian dari Rabu selalu disiapkan makanan sama Umi itu. Itu ya, orang ngaji udah gitu ngaji siapin, Masya Allah. Airnya Bapak siapin, makanannya kadang-kadang ketan sebulan sekali, kadang singkong, ubi, apaan aja gitu ya. Yang penting jangan nganggur. Gitu. Jadi orang yang suka sedekah makanan ini kesukaannya Sayyidina Nabi Ibrahim, suka sedekah makanan, ya, ngajak orang makan. Wan nisa, kemudian wa yutibunal kalam, dan orang yang bagus ucapan, tibu, nah, dari toib, toba, ya tibu, yang bagus ucapannya. Karena ada orang ucapannya selalu menyakitkan, penuh dengan gibah, penuh dengan nah, caci maki, nauzubillah min. Nah, wa yadumuna siyam, dan seorang yang selalu membiasakan puasa sunnah maksudnya.
Wayub sunal kalam, dan menebarkan salam. Di mana aja assalamualaikum, assalamualaikum ya. Ini maka agak halo bos, halo boy. Nah, jangan halo. Salam, tebarkan salam, kan itu ucapan salam. Ini khusus ciri khasnya Nabi besar Muhammad. Nanti di surga pun begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Enggak ada good morning, enggak ada. Di surga enggak ada good morning, enggak ada good afternoon. Enggak ada good day. Ada good day kopi. Wa yusalluna bil laili wa nasuniyam, dan dia selalu salat. Wa yusalluna, selalu. Karena ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dua. Bisa sedang, artinya selalu, bisa juga akan. Kalau fi'il madhi itu pasti yang sudah dilakukan. Kalau fi'il amr akan. Tapi kalau mudhari' dua. Bisa present continuous tense, sedang berlangsung, bisa juga digunakan akan, ya. Huwa yadhhabu, dia sedang huwa sayadhhabu, dia akan pergi. Bisa dua dia. Kalau dimensi waktu. Itu permainan ilmu sorof ya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya. Waduh, bertanya tuh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man yutiku zalika, siapa yang kuat? Toko yatiku apa? Kuat. Siapa yang kuat kalau begitu? Iya, selalu memberi makan, kan berat. Kudu orang kaya, betul nggak ya? Wa yutibunal, selalu berkata baik. Wa yadumuna siyam, selalu berpuasa wa yubsunal kalam, dan selalu menebarkan. Wa yusalluna bil laili, selalu salat malam. Nah ini siapa yang kuat? Gitu. Kalau bahasa kita begitu. Wa may yutiku zalika, siapa yang mampu seperti itu? Qala. Nah, Nabi menjawab. Berkata bisa menjawab sini. Nah, ngasih solusi Nabi, caranya gimana supaya bisa. Man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar faqad atobal kalam. Barang siapa yang selalu mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar faqad atobal kalam, berarti dia telah membaguskan ucapannya. Nah, kalau begitu itu aja baca ya. Betul enggak? Iya, daripada gosip. Hati-hati gosip, hai kaum perempuan. Romannya gurih banget kalau perempuan sama gosip itu. Ngobrolnya sih, ya ngobrol biasa. Ntar si anu, nah mulai dah tuh. Nih misalnya Miftah ngomongin Pak Haris, ya. Kak Haris begini, Kak Haris mah payah. Nah, yang diomongin yang jeleknya. Haris kalau diomongin yang jelek kira-kira senang enggak? Nah itu gibah tuh, ngomonginnya bukannya di depan lagi, depan ngasih tahu namanya, di belakang. Itu kan? Nah, begitu udah sebut si Haris, nah berarti kena. Orangnya kan ini. Berarti ini kebaikannya, ibadah sholatnya macam-macam pindah ke Haris. Hancurlah kau. Bangkrutlah kau. Entar lagi jagibah, pindah lagi kebaikannya. Entar lagi jagibah si Fulan baik, pindah lagi kebaikannya orang-orang digibah. Nah, sampai habis akhirnya apa? Keburukannya Haris ditimpahkan gitu. Makanya kata Nabi, ataduna man huwa muflis. Kamu tahu nggak siapa orang paling bangkrut? Nah ini orang model-model begini. Tuh tukang begitu tuh. Paling bangkrut nanti di akhirat. Kenapa? Karena terlalu banyak ghibah, fitnah, zolim. Akhirnya di akhirat dikerubutin, di protes. Kamu diapain? Saya dizolimi. Ambil sholatnya. Wah. Kamu diapain? Saya difitnah. Ambil kebaikannya. Wah. Ambil pahala sholatnya. Kamu diapain? Harta saya dirampas. Ambil pahala puasanya. Habis semua. Ya. Akhirnya segala keburukannya orang yang dizalimi ditimpakan ke diri. Ini nanti orang paling bangkrut di akhirat seperti itu. Makanya dosa sosial itu lebih berat daripada dosa kepada Allah. Karena kalau dosa sosial itu syarat taubatnya harus 4. Kalau kita ambil hartanya, kembalikan dulu. Betul nggak ya? Kalau keburu mati ya ahli warisnya yang menyelesaikan. Betul nggak? Kalau kita pernah mencaci maki, memfitnah, menggibah, ya minta maaf. Kalau kita punya utang, bayar. Kang Gabriel minta dihalalin. Berat ya? Berat. Bener. Berat. Tuh kalau dosa ngerti dosa sosial? Dosa kepada sesama manusia. Dosa sama Allah mah gampang, tinggalkan, menyesal, jangan diulang. 3 cuman. Ayo, jangan belajar ngutang.
Kalau ngutang yang resmi, kredit namanya utang resmi, tapi harus kuat baik. Lagunya doang, ngambil motor baru yang mahal lagi. Wah, 3 bulan diseret sama dealer. Kuplek juga sih. Iya, kita ukur sama keuangan kita, maksudnya begitu. Waman at'ama ahlahu, barang siapa yang beri makan kepada keluarganya. Tuh, kita kan kalau beri makan kepada orang fakir miskin gak kuat. Udah, caranya kata Nabi, waman at'ama ahlahu, barang siapa yang memberikan makan keluarganya dengan halal, dengan baik, faqad at'ama ta'am, berarti dia telah memberikan makan kepada banyak orang. Masya Allah. Waman soma Ramadona, barang siapa yang puasa bulan Ramadan. Udah puasa Ramadan dah, kalau seorang nggak mampu mah sunnah kagak mampu gitu, udah Ramadan jangan sampai nggak puasa. Faqad ada masyam, berarti dia telah membiasakan puasa. Aduh, caranya gampang. Waman laqiya akhahu, barang siapa yang bertemu saudaranya, yusallimu, kemudian dia mengucapkan salam alaihi atasnya, faqad afsha salam, berarti dia setelah menebarkan. Ini kalau ketemu saudara merengut ya. Kalau ketemu saudara assalamualaikum, ya kan? Ketemu teman assalamualaikum, teman apa? Saudara di pesantren, saudara sekandung, saudara kerabat, macam-macam lah ya. Kita ucapkan salam, apalagi kamu santri ya kan? Biasakan ucapkan salam, biasakan. Itu kita membiasakan mengucapkan salam kepada saudara aja sudah dianggap kita sudah menebarkan salam kemana-mana. Masya Allah, luar biasa. Makanya kan kata Nabi, absus salam bainan nas, alaman ta'rif alam ta'rif. Berikanlah sahabat salam, sebar salam kepada manusia yang kamu kenal maupun tidak kenal. Oh, ini gua nggak kenal, bodoh amat ya, jangan. Faqad afsha salam, sungguh dia telah menebarkan salam. Wa man sholal isya al akhir, barang siapa mengerjakan sholat isya akhir wal fajr, itu wal fajr, fajar subuh itu maksudnya, fajr, sholat isya wal fajr itu subuh, fajar itu sholat subuh ya, salah itu tulisannya ya, fajar itu harusnya. Sholat isya akhir, yang pertama apa sih? Sholat subuh ya, 2 zuhur, 3 asyar, 4 maghrib, isya. Dalam satu keterangan, barang siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya sama dengan tahajud semalam, separuh malam. Siapa yang kuat itu? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan sholat malam semalam suntuk. Itu ada hadisnya itu. Insya Allah, luar biasa. Sholat subuh itu memang luar biasa. Subuh, asar, dikawal oleh para malaikat. Jadi barang siapa yang sholat isya al-akhir, man sholal isya al-akhira wal fajra, faqad sholat, maka sungguh dia telah sholat bil laili, pada malam hari. Ini dianggapnya itu sama, sudah cukup tahajud di malam hari. Wan nasu niyam, dan manusia sedang tertidur. Itu ada korelasi dengan hadis yang tadi. Ai al-yahud, siapa itu yang manusia sedang tertidur? Biasanya kalau di pagi hari waktu subuh, al-yahud wan nasara wal majusi. Makanya orang Yahudi paling takut kalau ada kebangkitan sholat subuh berjamaah. Karena itu pada saat-saat mereka tidur lelap. Itu. Wallahu a'lam bishawab.